Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana bisnis kami atau bisnis proposal yang telah kami rancang bersama-sama. Jadi di sini saya Dea Aprilia sebagai pemateri pertama yang akan membawakan atau menerangkan tentang bisnis kami, yaitu di sini di mana kami akan membuat pisang roll atau banana roll. Usaha ini kami beri nama Bandrol 3D. Produk pisang roll ini dijual dengan harga terjangkau dan merupakan produk rumahan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, produk pisang goreng ini dibuat tanpa bahan pengawet dan aman dikonsumsi. Pisang roll ini kami buat dengan tampilan yang semenarik mungkin untuk menarik minat pelanggan. Nah, tujuan kami membuat usaha ini adalah untuk memberikan alternatif jajanan yang layak dikonsumsi dan menarik perhatian pelanggan. Usaha kami dibuat dengan mengutamakan penggunaan bahan yang terbaik dan berkualitas serta dengan alat produksi yang steril. Produk kami tidak dijual di sembarang tempat karena kami ingin mencegah terjadinya kontaminasi atau penurunan kualitas. Selanjutnya, ketertarikan akan usaha ini dan alasan mengapa usaha ini memiliki peluang yang berpotensi di masyarakat. Kami tertarik mengambil usaha pisang roll ini karena bahan utamanya sangat mudah didapatkan dan menjadi makanan yang kami inovasi dari pisang goreng juga, karena kami membuat tampilan yang menarik dan rasa yang berbeda-beda. Maka dari situlah kami melihat adanya peluang penjualan yang sangat besar. Pisang roll adalah makanan ringan yang dimana pisangnya digulung dengan kulit lumpia dan digoreng. Namun pada rencana usaha kali ini, kami tertarik untuk berinovasi dalam membuat pisang roll yang dimana pisang digulung dengan kulit lumpia, kemudian digoreng, dan juga kami beri dengan topping yang memiliki rasa manis dan warna-warna yang menarik agar menarik minat pelanggan untuk mencoba rasa dan tekstur dari pisang roll yang kami buat. Selanjutnya itu prospek ke depan. Kami berharap Bandrol 3D ini bisa menjadi salah satu produk makanan yang diminati oleh pelanggan dari semua kalangan. Nah, di sini ada kelebihan dan keunikan produk kami dibandingkan dengan yang sudah ada. Pisang roll yang kami buat ini menggunakan tambahan glaze dengan warna dan rasa untuk menarik minat pelanggan. Dan yang terakhir ada visi dan misi usaha. Visinya itu menjadikan pisang roll sebagai usaha jajanan ringan dengan mengedepankan bahan yang berkualitas dan penggunaan alat produk yang higienis dan steril. Dan misinya itu yang pertama menghasilkan produk pisang roll yang berkualitas, dan yang kedua menjadikan pisang roll sebagai jajanan yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan dengan tampilan yang menarik dan harga yang terjangkau. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Dayu Nur Hikmah. Saya Dayu Nur Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Yang pertama ada aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi dan operasi, dan yang ketiga organisasi manajemen. Yang pertama aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Nama produknya yaitu Bandrol 3D. Jenis produk jajanan ringan. Manfaatnya yaitu pisang roll ini mengandung nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah pisang roll mengandung antioksidan yang mampu menjaga serta meningkatkan imunitas atau kekebalan pada tubuh. Segmentasi pasar, pemasaran. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, kami menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk yang kami jual. Menurut kami, media sosial merupakan sarana pemasaran yang paling efektif. Media sosial adalah sarana yang paling tepat saat hendak memasarkan produk dengan konsumen yang menjadi sasaran adalah semua kalangan. Segmentasi demografinya itu semua kalangan, segmen psikologisnya memperbaiki mood. Yang ketiga, strategi pemasaran, strategi harga atau metode penetapan harga. Total biaya 92.000, laba bersih yang ingin diperoleh 100.000, laba kotor atau pendapatan 92 ditambah 100, hasilnya 192. Produknya 480 unit. Harga jual produk per unit 192 dibagi 40, hasilnya 5.000.
Strategi promosi. Kami melakukan promosi dengan menyebarkan pamflet di akun media sosial agar konsumen bisa lebih mudah berinteraksi melalui jarak jauh, serta pemasaran di media sosial juga cukup luas, sehingga bisa dipesan oleh konsumen dari semua kalangan. Strategi distribusi. Pelanggan bisa memesan dan mengambil langsung produk. Kami juga membuka jasa COD, namun dengan pembelian yang diminimalkan. Nah, yang kedua, aspek produksi dan operasi. Gambar produk atau pamflet. Proses produksinya, beli bahan. Bahannya itu ada minyak goreng, kulit lumpia, pisang, glaze, dan mesis. Adapun cara pembuatan banana roll. Yang pertama, potong memanjang pisang menjadi 4 bagian. Yang kedua, siapkan kulit lumpia. Letakkan pisang dan mesis di atas kulit lumpia. Yang ketiga, lipat ke dalam sisi kanan dan kiri kulit lumpia, kemudian gulung dan rekatkan ujungnya menggunakan air. Yang keempat, lakukan hingga bahan habis. Yang kelima, setelah itu goreng hingga matang atau berwarna coklat keemasan. Lakukan hingga semua gulungan habis. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan topping di atas banana roll. Dan yang terakhir, banana roll siap dijual. Yang C ada organisasi manajemen. Struktur organisasi. Ketuanya Daniela Ayu Rosmiautami, bagian pemasaran De Aprilia, bagian keuangan saya sendiri Dainu Rikma, bagian perancangan pamflet teknik dan marketing Daniela Ayu Rosmiautami, proposal semua anggota kelompok, bagian produksi semua anggota kelompok. Job description. Ketua menyusun rencana pembuatan produk, bagian pemasaran bertugas dalam promosi produk, bagian keuangan bertugas untuk menghitung biaya pengeluaran dan pemasukan, bagian perancangan membuat pamflet dan merancang teknik pemasaran produk, dan yang terakhir bagian produksi bertugas dalam pembuatan awal hingga pengemasan produk. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniela Yurusmiautami. Terima kasih. Oke, baik. Saya Diniala Ayu Rosmiautami akan melanjutkan materi tentang aspek keuangan. Jadi di sini, di dalam aspek keuangan tersebut ada yang disebut dengan RAP atau Rencana Anggaran Pengeluaran. Yang dimana di dalam rencana anggaran pengeluaran ini, di sini itu terdapat total pengeluaran selama seminggu ataupun dalam 1 bulan produksi. Di sini bahan-bahan yang kami gunakan ada 1 liter minyak goreng dengan harga 22.000, kemudian ada 1 sisir pisang dengan harga 10.000, kemudian di sini ada 4 macam glaze yang akan menjadi toppingnya, yang dimana bila dijumlahkan menjadi 44.000. Kemudian ada 200 gram mesis series dengan harga 6.000 dan 1 bungkus kulit lumpia yang berisi 50 pieces dengan harga 13.000. Jadi kalau kita jumlahkan total pengeluarannya dalam 1 minggu adalah 95.000. Kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa total pengeluaran kita dalam 1 bulan produksi, jadi 95 kita kalikan dengan 4, maka di sini kita mendapatkan hasil 380.000. Kemudian di sini ada yang disebut dengan analisis break even point atau BEP, yang dimana yang pertama di sini ada perhitungan laba bersihnya. Jadi total bahan baku yang kita gunakan dalam 1 bulan produksi adalah dengan total 380.000. Kemudian di sini kita akan menotalkan revenue-nya. Jadi pisang roll ini akan kita produksi sebanyak 40 dalam 7 hari. Jadinya atau dalam seminggu. Jadinya di sini 40 pieces yang kita hargakan dengan 5.000 per pieces, kita kalikan dengan 7 hari. Jadinya 40 kita kalikan 5.000 dan dikali lagi dengan 7 hari, maka di sini kita mendapatkan total revenue-nya 1.400.000. Yang dimana 1.400.000 ini merupakan laba kotornya. Dan laba kotor tersebut akan kita kurangi dengan total bahan baku kita selama 1 bulan. Di sini jadinya 1.400.000 kita kurangkan dengan 380.000, maka akan mendapatkan hasil 1.020.000. Jadi di sini kita mendapatkan laba bersih 1.020.000. Dan total laba bersih yang jumlahnya 1.020.000 itu akan kita kalikan 4. Kenapa kita kalikan 4? Karena ini adalah total dari
laba bersih yang kita dapatkan selama 1 minggu. Karena tadi di total revenue-nya itu kita hitung selama 1 minggu. Jadi di sini di laba bersihnya ini kita akan kalikan 4 untuk mendapatkan hasil laba bersih selama 1 bulan. Jadi di sini 120.000 akan kita kalikan dengan 4, maka kita mendapatkan hasil 4.080.000 untuk laba bersih yang kita dapatkan selama 1 bulan. Kemudian di sini ada perhitungan BEP yang dimana di sini ada harga jual atau price ini kebetulan dari kelompok kami sendiri, kami menjual satu piecesnya dengan harga 5.000. Kemudian di sini ada total biaya variabel yang per bulan. Jadi di sini totalnya tadi yang kita dapatkan adalah 380.000. N ini merupakan unit yang terjual. Jadinya perhitungannya adalah 380.000 kita bagikan dengan 5.000. Maka kita mendapatkan hasil 76. Di sini berarti minimal unit yang kita akan jualkan selama 1 bulan adalah 76 untuk mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan. Jadi di jadwal kegiatan ini adalah penjadwalan kegiatan yang kami lakukan selama pembuatan produk. Tetapi di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa yang memang kami tidak tandai karena kami baru mendapatkan tugas di tahap menyusun rencana bisnis. Jadi di sini yang kita bisa susun adalah rencana bisnis kita, kemudian survei harga-harga bahan yang kita butuhkan, dan juga persiapan peralatan, serta mencoba pembelian bahan bakunya, seperti itu. Mungkin itu saja materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.